Dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Masa depan negeri ini, khususnya generasi muda negeri ini, bakal ikut-ikutan akan menjadikan pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh publik akan menjadi rujukan dan role model bagi generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, sejumlah purnawirawan Jenderal TNI rame-rame turun gunung, terutama yang tergabung dalam Forum Peduli Daulat Rakyat atau PDR, yang terang-terangan menantang perang melawan Presiden Jokowi. Mereka juga telah ikut menandatangani petisi 100 yang telah diserahkan kepada anggota MPR Tamsil Lingrung pada tanggal 20 Juli 2023 yang lalu. Setidaknya ada 5 purnawirawan jenderal seperti Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat, Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sam Somanegara, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, dan Jenderal TNI Tiasno Sudarto yang menyatakan siap perang untuk menghabisi Jokowi. Dalam sebuah video pendeknya yang viral, ex-komandan Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto secara belak-belakan menyatakan bahwa negara saat ini sudah busuk sebusuk-busuknya. Bahkan ia menyalahkan rakyat negeri ini yang telah salah dalam memilih seorang pemimpin yang tidak jelas ijazahnya sejak 9 tahun yang lalu. Ia juga menuding semua kasus korupsi di negeri ini sudah diatur untuk kemenangan pemilu 2024. Demokrasi, kata Purnawirawan Jenderal TNI Soeharto, demokrasi tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan sudah jatuh ke tangan oligarki. Bahkan ia juga menyatakan bahwa pada tahun 2030 nanti Indonesia sudah akan menjadi bagian dari Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal, saya diundang di sini. Saya ingin menyampaikan sebetulnya mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Saya terbuka saja bilang ini tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Kita menanggung akibatnya. Ya. Karena apa? Karena presiden itu walaupun mana nggak bisa kita coba-coba, harus orang yang mempunyai kapasitas yang betul. Ya. Kapasitas yang betul-betul mumpuni. Tidak seperti sekarang ini. Ya. Maaf saya katakan kalau saya mau diapa ya, tidak ada masalah itu. Dan pada waktu tahun 98, saya juga pelaku di sana ya. Sebagai Komandan Kormar, saya pelaku, saya melihat kekuatan kita itu hanya 2, gabungan daripada mahasiswa dengan TNI. Gabungan. Saya kalau sudah masuk di sana, namanya Pak Dr. Haryadi Darmawan, dia bilang, Mas Harto, saya bawa 14 truk ini ke sana, susah masuk. Tunggu dulu Mas, nanti kita masuk. Dan masuk. Dan pada waktu itu kalau menurut saya negara kita bukan tidak dalam keadaan baik-baik saja, enggak. Keadaan negara kita masih bagus. Bagus. KKN ya tidak seperti ini juga. Ini saya kira dengan adanya undang-undang akan dirubah apa segala macam, ini kan untuk lebih memperdalam KKN itu. Zaman dulu ya ada, KKN ada. Tapi setelah 30 tahun memerintah Pak Harto, anaknya, dan dia punya alasan anaknya jadikan menteri apa ya? Sosial. Udah 30 tahun dan dia juga sebagai ketua Golkar apa segala macam. Di sekarang
Terus terang yang saya komplain sampai saat ini, saya komplain terus terang. Kita 78 tahun merdeka ini tidak pernah satu detik pun kita melakukan Undang-Undang Dasar 45 secara murni konsekuen. Tidak juga dengan Bung Karno. Pemilu kita pertama tahun 55 berapa mungkin? Partainya 98 apa sih? Sekarang juga partai tidak tahu berapa. Padahal kalau menurut saya terus terang nggak. Partai ini legal standingnya dari rakyat mana? Tidak ada. Legal standingnya hanya ada dari mereka kaya, mereka tajir, mereka bisa membangun partai, masuk, bayari semua, ya, bayari semua yang milih. Dan sekarang kalau mau jadi membikin lagi presiden, saya yakin hanya dua itu yang bisa jadi. Mungkin Anies yang mumpuni itu mungkin tidak jadi. Kenapa? Kita hanya perlu, seorang presiden hanya perlu sekitar 70 mungkin, 70 juta bisa jadi. Kalikan 100 ribu, berapa? 7 triliun, apa tuh? 70 triliun. Sudah tertutup oleh korupsi yang mereka lakukan itu. Tertutup semua. Yang lain tidak bisa bernafas. Jadi kalau menurut saya untuk perubahan ini tidak mungkin kita ikuti gendang mereka. Ikuti dengan aturan mereka. Semua sudah diatur oleh mereka. Dana diatur oleh mereka. Kita lihat korupsi 349 triliun. Terbuka? No. Korupsi lain-lainnya. Food estate 18 triliun kemana? Terus Bukit Algoritma 18 triliun kemana? Semua itu hanya untuk persiapan pemilu. Jadi kalau orang mau maju jadi presiden, jangan ngomong kalau tidak ada uang. Tapi kalau punya 70 triliun, yes, bisa langsung. Inilah demokrasi kita. Karena demokrasi kita tidak berangkat dari rakyat. Demos kratos. Kekuasaan di tangan rakyat. Sekarang tidak. Kekuasaan begitu oligarki politik, para parpol ini bersatu dengan elit oligarki ekonomi, ya seperti ini jadinya kita. Kita akan dimiskinkan. Ya, kita akan dimiskinkan dan maaf kata, kalau kita tidak bisa mencegah apa yang diperbuat oleh presiden kita, perjanjian dengan Cina, saya yakin nggak sampai tahun 2030 kita sudah bagian daripada Cina. Ya. Jadi tinggal kita sekarang. Ya. Mau apa tidak? Kalau kita ikut dengan jalan gendang mereka semua, tidak akan bisa mungkin. Yang perlu sekarang kita lihat, ayo kita sama-sama. Mau seperti apa? People power. Dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak keruan ini. Terima kasih. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pertanyaan yang muncul di dalam benak kita adalah mengapa sejumlah jenderal TNI Purnawirawan beramai-ramai turun gunung untuk menghabisi Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya habis? Ada dugaan kuat bahwa mereka sudah tergabung dalam barisan sakit hati karena mereka tidak bisa bergerak secara luasa secara ekonomis akibat kebijakan Jokowi yang pro rakyat yang sukses menyelamatkan aset Indonesia dari cengkraman asing seperti pemberangusan mafia migas dan pertambangan, kemudian juga berhasil merebut Freeport dari 9,36% saham menjadi 51% saham PT Freeport yang beroperasi sejak tahun 1973 itu. Demikian juga kesuksesan Presiden Jokowi dalam merebut blok Rokan di Dumai, kemudian juga blok Makam di Kutai Kartanegara.
Hal itu diduga kuat yang membuat mereka tidak lagi bergerak secara leluasa seperti tempo dulu yang bisa mengumpulkan banyak cuan. Nah, berbagai upaya pun telah dilakukan untuk bisa merecoki dan menggoyang kursi Presiden Jokowi. Mulai dari isu rezim PKI, anti-Islam, Islamofobia, kriminalisasi ulama, anti-asing dan asing, kemudian juga ijazah palsu, anti-oligarki dan sebagainya. Namun toh semuanya gagal dan rontok satu persatu. Karena apa? Gerakan mereka yang dinilai inkonstitusional memang tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat Indonesia. Hanya beberapa gelintir orang saja rakyat di negeri ini yang terhasut oleh semua agitasi dan propaganda politik yang mereka mainkan. Contoh yang paling nyata seperti yang diungkapkan tadi adalah mengenai ijazah palsu Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi dipersoalkan ijazahnya menggunakan ijazah palsu, Jokowi secara konstitusional sudah terbukti dia mampu dan lolos menjadi pejabat publik sejak menjadi wali kota Solo selama 2 periode, kemudian menjadi gubernur DKI hingga akhirnya menduduki tahta istana kepresidenan sejak tahun 2014 hingga sekarang. Dan insya Allah nanti akan berakhir masa jabatan Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2024, kurang lebih sekitar 14 bulan lagi. Kenapa isu ijazah palsu Jokowi selalu diungkit? Dari sisi logika hukum sebenarnya secara administratif sudah sah. Kalau hal itu diungkit terus sama saja membuka aib diri sendiri. Karena apa? Tidak mungkin seseorang itu mampu menjadi pejabat publik apabila terbukti ijazah palsu. Sudah banyak contohnya. Kalau memang Presiden Jokowi tidak memiliki ijazah asli, tentu saja Presiden Jokowi sudah harus berhadapan dengan kasus hukum jauh sebelum ia menjadi wali kota Solo. Hal ini penting digarisbawahi supaya rakyat di negeri ini tidak dibohongi oleh berbagai klaim yang menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu. Sungguh berbahaya apabila hal ini terus di-blow up hanya untuk kepentingan para demago kekuasaan yang memang sudah sangat iri dan kepengen Jokowi ini segera lengser dari istana sebelum masa jabatannya habis. Kalau memang mereka yang selalu teriak-teriak ingin menggulingkan Presiden Jokowi, seharusnya mereka memberikan legacy, memberikan warisan yang baik kepada generasi muda negeri ini dengan menaati semua aturan atau regulasi atau konstitusi. Legacy yang buruk dengan menuduh pemerintahan yang sah dan legitimate dengan berbagai tuduhan tanpa bukti bahkan cenderung mengarah ke fitnah, ini tentu akan menjadi presiden buruk bagi masa depan negeri ini. Khususnya generasi muda negeri ini bakal ikut-ikutan akan menjadikan pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh publik akan menjadi rujukan dan role model bagi generasi berikutnya, sehingga pemerintahan yang terpilih secara sah dan demokratis akhirnya akan terus direcoki dan diganggu dengan berbagai macam cara. Demikian juga tuduhan bahwa Presiden Jokowi telah memiskinkan rakyatnya melalui kebijakan yang dianggap pro-oligarki. Tuduhan semacam itu tentu saja harus dibuktikan berdasarkan fakta dan data. Orang gampang sekali menuduh pihak lain itu melakukan tindakan kejahatan. Tetapi apakah mereka memang memiliki data yang valid dan sakit terhadap tuduhan yang mereka lontarkan? Kemudian juga adanya tuduhan bahwa korupsi yang belakangan ini meruyak ke ruang-ruang publik akan dijadikan sebagai upaya untuk kemenangan pemilu. Tuduhan ini merupakan tuduhan yang sangat serius karena negeri ini juga banyak partai politik yang akan bertarung dalam kontestasi pemilu 2024. Jangan sampai terjadi generasi muda negeri ini dicekoi oleh agitasi-agitasi politik yang justru menurunkan animo dan giroh generasi muda untuk terjun ke dalam dunia politik akibat kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan oleh para demago kekuasaan, sehingga akhirnya tidak ada satupun generasi muda negeri ini yang berminat untuk terjun ke dalam dunia politik praktis. Wallahu a'lam bishawab.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.